Dari diplomasi energi yang dilakukan di Rusia, kerjasama antara Indonesia dan Rusia tidak berhenti pada urusan jual beli pasokan minyak mentah semata. Pemerintah Indonesia membuka lebar pintu investasi untuk Moskow, menanamkan modal besar pembangunan infrastruktur energi vital di tanah air. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat siang Anwar, apa yang menjadi target pemerintah terkait pembangunan infrastruktur energi vital tersebut? Ya, Andro, sejak kemarin ini Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah menteri untuk follow up terkait dengan kemitraan atau kerjasama Indonesia dengan negara-negara mitra, terutama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, yaitu Rusia dan juga Prancis. Nah, salah satu yang dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mengetahui terkait dengan follow up pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang ditindaklanjuti oleh Menteri Bahlil dengan bertemu dengan Menteri Energi Rusia dan juga utusan khusus dari Presiden Putin. Kemarin dalam konferensi persnya di istana usai melapor kepada Presiden ada dua hal setidaknya yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Yang pertama adalah kerjasama pasokan minyak mentah atau crude dengan Rusia untuk memenuhi kebutuhan di tanah air. Yang kedua adalah berkaitan dengan peluang kerjasama untuk membangun infrastruktur. Dalam hal ini storage atau tangki penyimpanan bahan bakar seperti yang Anda tanyakan tadi. Nah, kita ulas yang pertama terkait dengan kerjasama pasokan minyak mentah. Tadi sudah dijelaskan oleh Bahlil Lahadalia, memang saat ini pihak dari Kementerian SDM tengah menyusun begitu ya teknis kerjasamanya, ini sedikit lagi selesai begitu, sudah dalam tahap finalisasi meskipun tidak disampaikan volume pasokan dan volume pasokannya dan juga skemanya seperti apa meskipun belum disampaikan karena masih dalam tahap finalisasi. Lalu kemudian tidak hanya crude tapi juga ini ada untuk LPG, ini juga tengah dalam pembicaraan begitu ya untuk memenuhi pasokan dalam negeri. Yang kedua berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini storage atau tangki untuk penyimpanan bahan bakar. Tentu ini menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan cadangan minyak untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Kita tahu untuk cadangan minyak di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil itu baru sekitar 21 hari begitu ya, dan tentu meskipun ini dirasa sudah cukup aman, tetapi tentunya Indonesia punya target bisa meningkatkan cadangan ini atau penyimpanan ini bisa mencapai 90 hari sesuai dengan standar internasional, meskipun ada negara-negara yang bahkan lebih dari 100 hari begitu untuk cadangannya. Tentu ini yang terus dilakukan. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana membangun storage atau tangki penyimpanan tersebut dan bagaimana mengundang investor untuk membantu pemerintah membangun storage tersebut. Dan itu juga yang dibicarakan dengan Rusia kemarin. Tentunya pemerintah Indonesia terbuka dengan investasi Rusia untuk membangun fasilitas atau infrastruktur penyimpanan berupa storage tersebut. Dan saat ini dikatakan oleh Bahlil memang sudah ada yang berminat untuk masuk, tetapi masih dalam tahap finalisasi atau perundingan untuk finalisasi rencana tersebut begitu, sehingga belum bisa disampaikan nilainya seperti apa. Namun yang pasti untuk investasi dari Rusia ini, tangki penyimpanan ini terpisah dari rencana pembangunan Grassroots Refinery atau GRR yang ada di Tuban. Kurang lebih nanti untuk storage ini akan lebih kecil begitu ya dari GRR di Tuban, karena untuk GRR di Tuban ini kapasitasnya cukup besar karena ada berbagai jenis produk di sana. Lalu kemudian ini skemanya seperti apa nanti? Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Bahlil juga, skemanya bisa government to government atau G2G ataupun juga business to business. Tentunya kita akan menunggu begitu ya hasil pembicaraannya sehingga kita bisa mengetahui nilainya dan juga nanti lokasinya akan dibangun di mana. Tetapi untuk pembangunan infrastruktur ini tentu merupakan kerjasama jangka panjang begitu ya dengan Rusia ataupun dengan pihak-pihak lain untuk meningkatkan ketersediaan pasokan energi atau cadangan energi Indonesia untuk mencegah kondisi seperti misalnya meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Tentu kita butuh cadangan yang bisa dikatakan relatif aman untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Selengkapnya kita akan dengarkan terlebih dahulu. Berikut adalah pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia berikut ini. Dan kerjasama ini dilakukan ini dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerjasama jangka panjang, jadi kita melakukan G2G, baik G2G maupun B2B ya. Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan. Salah satu poin yang kemarin kita bicarakan bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami menyangkut dengan nanti baru kami akan sampaikan. Termasuk nilai investasinya belum ketahuan. Kalau beli itu kan trading biasa, tinggal volume dan harga pasar aja tergantung ICP dunia kan. Tapi kalau untuk investasi kilang dan storage itu masih dalam pembahasan, angka sedikit lagi selesai. Ya, yang jelas
pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi kita saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama, termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika. Ya. Ya, kerjasama energi dengan Rusia ini merupakan kerjasama jangka panjang. Itu yang ditekankan. Misalnya untuk infrastruktur ini tentu merupakan kerjasama jangka panjang begitu. Dan untuk jangka pendek tentu adalah pemenuhan pasokan energi berupa crude dan juga LPG di tanah air. Karena memang kondisinya saat ini Indonesia harus mencari diversifikasi produk begitu ya. Salah satunya adalah produk crude dari Rusia ini. Tetapi kemarin ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Di antaranya adalah bagaimana membawa crude atau minyak mentah tersebut dari Rusia ke Indonesia, karena banyak perusahaan perkapalan dari barat yang tidak mau bekerja sama dengan Rusia karena memang ada konflik dengan Ukraina. Itu juga menjadi tantangan. Yang kedua adalah terkait dengan metode pembayaran, karena memang Rusia tidak tergabung dalam SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, sehingga harus dicarikan juga solusinya. Salah satunya mungkin adalah menggunakan negara atau pihak ketiga. Lalu kemudian yang terakhir adalah persoalannya berkaitan dengan harga, karena disampaikan bahwa banyak yang minta harga teman begitu ya. Dalam kondisi seperti ini tentu harus ada pembicaraan-pembicaraan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau potensi tantangan ini. Tetapi tentunya ini merupakan pembicaraan tingkat tinggi yang sudah dilakukan oleh Indonesia, baik Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia dan juga utusan khusus dari Presiden Putin, bahkan sampai ke Presiden Prabowo Subianto yang juga sudah berunding dan juga bersepakat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tentu ini adalah pembicaraan tingkat tinggi. Presiden Prabowo Subianto langsung terbang ke Rusia, tujuannya adalah untuk mengamankan pasokan ini dan juga untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Rusia, termasuk juga khususnya di bidang energi ini. Tentu kita harapkan hasilnya akan baik untuk kepentingan nasional kita dan juga untuk keuntungan kedua negara, karena memang kesepakatan ini menjadi penting di tengah ketidakpastian global saat ini. Indonesia harus banyak mencari peluang-peluang kerjasama dengan banyak negara mitra untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ini adalah contohnya untuk pembangunan storage, lalu kemudian juga kerjasama lain yang diharapkan juga bisa menjadi pintu untuk meningkatkan kemandirian energi Indonesia, karena Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi dan kemandirian energi di masa kepemimpinannya ini yang tercantum dalam Akta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita lihat lagi ke depan, tentu hal yang penting juga diwujudkan, dan ini sudah dimulai juga oleh Presiden Prabowo Subianto, adalah bagaimana mencari alternatif energi baru dan juga energi terbarukan begitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ini sudah dilakukan juga dalam berbagai skema kebijakan begitu ya, termasuk juga bagaimana mengupayakan misalnya pembangunan PLTS, elektrifikasi misalnya 100 gigawatt, sehingga nanti Indonesia bisa menggunakan kendaraan-kendaraan listrik dengan sumber energi listrik yang sudah dibangun dari berbagai alternatif yang ada di Indonesia dengan berbagai kekayaan yang ada di Indonesia. Kita tunggu kebijakan-kebijakan energi ini untuk kemandirian dan juga swasembada energi di Indonesia sesuai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.